soal masalah yasinan, yang kita persoalkan itu bukan masalah baca yasin. Kayak ini ada yasin fadilah. Cara membacanya yasin, 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 yasin. Ini kira-kira kiroah apa gitu loh. Padahal Ibnu Abdul Bar jadi sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Asyuyuti di dalam kitab Al-Itqan, membaca Al-Quran dengan kiroah syaddah itu ijma' haram. Apalagi ini syaddah aja enggak. Kita tidak pernah mendapatkan dari manapun akwal ulama dari kiroah yang sab'ah walaupun asyarah walaupun isrun kalau kita kembangin, nggak ada pernah satupun yang membaca memberikan suatu bacaan yasin, yasin, yasin. Padahal jangankan menambah sampai 7, nambah satu huruf aja itu kalau amdan bisa dihukumi oleh para ulama kafir. Menambah satu ayat di dalam Al-Quran, satu lafaz dalam Al-Quran, satu huruf nggak boleh. Nah inilah. Kenapa saya sangat gregetan ketika membawa tema ini? Karena kalian selalu mengatakan dalam perdebatan ini Salafi Wahabi menang telak hanya karena Gus Idrus mengatakan tahlilan makruh. Padahal nanti saya bedah itu. Kalian potong kalimat itu, tidak utuh. Maka saya kasih pengantar-pengantar betapa kocaknya hujah ustaz-ustaz kalian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma ij'alna min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Saya doakan semua terutama kepada Anda yang mungkin tidak setuju dengan konten saya dan lebih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal dalam cuplikan tadi. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Dari cuplikan tadi, kalau yang mendengarkan itu memang tidak paham apa-apa, mungkin terpukau bagaimana Ustadz Zainal ini menyalahkan Yasin Fadilah karena di situ ada membaca Yasin berulang-ulang, Yasin, 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 Wal Qur'anil Hakim dan seterusnya, atau ada pengulangan-pengulangan ayat di bagian-bagian tertentu. Tetapi hujah penolakannya Ustadz Zainal ini lucu sekali. Saya buktikan, simak pelan-pelan, nanti Anda akan paham bahwa bukan karena saya tidak setuju sehingga saya mengatakan lucu, bukan karena saya menganggap beliau itu Ustadz Salafi Wahabi atau apa, bukan. Tapi ini tentang diskusi keilmuan. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal LC ini memang sangat lucu, kocak, dan koplak. Menabrak semua disiplin ilmu. Yang pertama, orang membaca Yasin, Yasin, Yasin itu kok dianggap adalah sebagai kiroah syad. Apa Ustadz faham apa itu kiroah? Lalu apa itu syad? Kiroah itu ya, kita baca dalam ulumul Quran itu mesti adalah cara melafatkan. Tariqatu ilqa'i kalimatil Quran. Melafatkan kalimat-kalimat itu berkaitan dengan i'rabnya, berkaitan dengan panjang pendeknya, berkaitan dengan huruf-hurufnya. Contoh, ada kiroah Maliki, dibaca panjang mimnya. Ada kiroah Maliki, itu namanya kiroah. Lalu ada dua macam, ada yang mutawatir, ada yang syad. Syad itu artinya yukhalifu al-mutawatir, menyelisihi kiroah-kiroah yang dalilnya kuat atau sanadnya kuat. Maliki atau Maliki itu kiroahnya tidak sama. Bukan dibaca 2 kali 3 kali, bukan, tapi bacaannya tidak sama. Tapi karena dua-duanya ini mutawatir, maka tidak disebut syad yang manapun. Kecuali kalau tiba-tiba dibaca Malaka Yaumiddin. Ya, yang pertama i'rabnya dirubah dari Maliki kasroh menjadi Malaka. Kalau Maliki masih boleh. Kalau Malaka lamnya dirubah, kafnya dirubah. Itu namanya kiroah syad. Ini aja kan sederhana tuh. Kiroah itu apa sih? Paling jauh kajiannya adalah al-faslu wal waslu. Bagaimana seharusnya tidak boleh berhenti, tetapi secara mutawatir gitu. Secara ulama semua sepakat tidak boleh berhenti, tapi kamu baca berhenti. Itu namanya juga syad dalam kiroah. Tidak ada yang bicara tentang menambah-nambah dengan bentuk mengulang. Kalau kiroah syad yang menambah, dalam Al-Maidah ayat 89, kafaratnya orang ingkar sumpah, Fasyamu salasati ayyamin. Kan itu ayatnya yang populer, yang mutawatir. Ada kiroah yang menambah mutatabaatin atau mutatabiatin. Fasyamu salasati ayyamin mutatabiah. Ada yang menambah ayat mutatabiah atau kalimat mutatabiah. Itu kiroah syad.
Kenapa? Karena menyelisihi yang mutawatir. Ditambah mutatabi'ah itu bukan ayatnya diulang, Pak, tapi memang mendatangkan kalimat baru, itu namanya menambah. Kalau yang bacaan-bacaan banyak ya. Anfusakum ada yang membaca anfasakum ya. Jadi dari anfusa fa-nya dibaca fathah, itu syad. Dirubah, Pak, bacaannya. Ghulibatir rum, ada yang membaca gholabatir rum, itu juga dianggap syad. Kenapa? Karena yukholif al-mutawatir. Begitu juga ada misalnya contoh dalam Al-Quran, qiraah mutawatir itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kho lam ya fa tak khalifah. Itu ada qiraah yang membaca kholiqoh pakai kof ya. Berarti dari kata kholako kholikun, itu berarti maknanya adalah isim maf'ul ya, yaitu yang diciptakan atau makhluk, kholikoh. Itu syad. Kenapa? Karena tidak ada ulama mutawatir, ahli qiraat mutawatir yang meriwayatkan dibaca kholikoh. Itu, Pak. Jadi merubah cara bacanya, merubah i'rabnya ke, merubah hurufnya ke, atau bahkan menambahkan ayat. Namanya menambahkan, itu bukan ayatnya sama. Jadi nggak masuk akal menolak Yasin karena alasan dianggap qiraah syad. Itu kan hanya membaca satu ayat, nggak satu kali. Ya kan bebas. Orang mau menghafal Quran, kul huwallahu ahad, baca lagi kul huwallahu ahad 10 kali. Kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Terus mau dianggap itu qiraah syad, gogo. Dari mana kiroahnya? Itu tidak bab kiroah. Itu bukan bab kiroah yang dibicarakan oleh ulama-ulama ahli kiroat. Ini lucu sekali. Mesti yang dibicarakan oleh ahli kiroat itu adalah huruf-hurufnya, i'rabnya, atau bahkan mungkin konstruksi kalimatnya, di mana di situ antara ada kalimat baru atau tidak. Yang menambah ada ayat mutatabatin di situ ada yang tidak. Yang tidak ini mutawatir, yang ada tambahannya itu syad karena riwayatnya lemah, menyelisihi yang mutawatir. Itu, Pak ya, itu bukan Yasin semuanya Pak tahu. Siapa sih yang menambah Yasin? Yasinnya memang itu, Yasin satu ayat, Yasin diulang lagi 2 kali, Yasin 3 kali. Apanya yang ditambah? Apa karena membaca 2 kali lalu ditambah? Kalau begitu orang baca Yasin terus baca lagi Yasin, kan nambah juga. Gak masuk akal cara berhujahnya itu ya. Dianggap qiraah syad. Yang kedua dianggap menambah-nambah lagi. Katanya menambah 1 huruf saja bisa kafir, apalagi menambah 1 ayat. Astagfirullah. Yang menambah siapa, Pak? Orang semuanya faham. Yang namanya menambah itu al-ityanu bima laisa fihi, mendatangkan sesuatu yang bukan di situ. Kalau Yasin ya Yasin, berarti itu takrir namanya, mengulang, bukan menambah. Dalam hafalan aja kita ada takrir, ada murojaah, ada ziyadah. Murojaah itu mengulang, bukan menambah. Kecuali kalau kamu menambah ayat baru, sebelumnya kamu belum setorkan, itu namanya menambah. Gimana sih? Saya nggak habis pikir. Kenapa orang baca Yasin dianggap menambah ayat? Nggak usah pakai ilmu-ilmu ini, pakai nalar waras saja. Kamu baca Bismillahirrahmanirrahim berkali-kali. Bismillahirrahmanirrahim itu juga ayat, Pak. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Makanya Fatihah disebut as-sab'u ya, 7 ayat. Coba hitung termasuk basmalahnya kan. Baca bismillah 10 kali. Kamu kok menambah-nambah ayat kamu. Nah, dan semua ini tetap saja kembali kepada lisan-lisan kalian, tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Kan itu saja. Baca Yasin tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Kan itu saja sebetulnya persoalannya. Mesti ke situ, cuma kok dibumbu-bumbui dengan Yasin itu menambah huruf, menambah ayat, dibumbu-bumbui dengan qiraah syad. Kan gak masuk akal. Jadi ya sekarang tinggal kita yang berpikirnya lebih di-upgrade lah. Kira-kira mana yang lebih masuk akal gitu ya. Walaupun sama-sama tidak bisa memastikan kalian tuh mana yang benar, tapi setidaknya yang lebih masuk akal gitu loh. Yang lebih masuk akal saja.
mana yang hujahnya itu mengada-ngada. Nanti akan kita bedah. Kalian yang selalu euforia, bangga karena Gus Idrus mengatakan tahlilan itu memang makruh. Dan kalau ditinggalkan nanti dimusuhi. Dipotong di bagian itu dan merasa keren. Kebiasaannya kan. Makanya saya ungkit-ungkit dulu dari yang pinggir-pinggirnya dulu. Bahwa hanya di situ unggulnya itu pun sudah versi dipotong. Sementara yang lain babak belur. Hujah ustaz-ustaz kalian itu ya. Hujah-hujah yang dipaksakan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.